Jumpa lagi dengan saya Kristiana Dananti dalam mata kuliah statistika untuk program studi akuntansi. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan bagikan untuk ukuran penyebaran data. Bahan kajian yang akan dibahas dalam materi kali ini yaitu makna yang terkandung dalam nilai penyebaran data untuk persoalan manajemen dan bisnis, cara menghitung ukuran penyebaran data dan data varian dan standar deviasi, kelebihan dan kekurangan setiap ukuran penyebaran data, serta distribusi penyebaran data, skewness dan kurtosis. Yang pertama, pengertian ukuran penyebaran data. Menggambarkan penyebaran kelompok data terhadap pusat data. Disebut juga dispersi atau variasi atau keberagaman data. Penting karena pertimbangan pusat data seperti rata-rata hitung, median, dan modus yang sudah kita bahas dalam materi yang telah lalu hanya memberi informasi yang sangat terbatas sehingga tanpa disandingkan dengan dispersi data menjadi kurang bermanfaat dalam analisis. Yang kedua, dispersi data sangat penting untuk membandingkan penyebaran dua distribusi data atau lebih. Jenis ukuran penyebaran data itu ada dua, yaitu dispersi mutlak dan dispersi relatif. Untuk dispersi mutlak itu ada jangkauan, simpangan rata-rata, varian, standar deviasi, simpangan kuartil. Sedangkan dispersi relatif ini adalah koefisien variasi. Lah, apa itu masing-masing kita bahas dalam sesi berikut. Untuk jangkauan atau range merupakan selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Rumus range atau R itu adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Sebagai contoh di sini ada 3 kelompok data. Kelompok 1 itu datanya 50 semua. Maka range di sini 50 dikurang 50 sama dengan 0. Untuk kelompok data kedua ini ada 30, 40, 50, 60, 70. Maka range itu nilai maksimumnya terbesar 70 dikurangi nilai minimum 30, ketemu range 40. Sedangkan kelompok ketiga itu datanya adalah 20, 30, 50, 70, dan 80. Di sini nilai terbesar adalah 80 dan nilai terkecilnya 20, sehingga range 80 dikurangi 20, ketemu 60. Dari ketiga data, untuk kita hitung rata-rata itu pasti sama, besarnya 50 karena totalnya 250 dibagi 5, 50. Lah, tetapi untuk masing-masing data karena nilai maksimum dan minimumnya berbeda, maka range-nya akan berbeda-beda. Nah, di sini ada contoh lain. Tabel 1 menunjukkan berat badan 100 responden dalam kilo. Ini untuk kelas 60 sampai 62 ini ada 60 nilai tengahnya 61, kemudian frekuensinya ada 5 orang. 63 sampai 65 ada 18 orang dan seterusnya. Ring di sini nilai maksimumnya 71 dikurangi 60, 73 dikurangi 61. Mestinya ring ini nilai tengahnya dikurangi nilai ini ya, nilai tengah yang maksimum dikurangi dengan nilai tengah yang paling kecil. Di sini range menunjukkan kualitas data, makin kecil range maka kualitas data semakin baik atau sebaliknya. Tapi karena terlalu sederhana maka dikatakan terlalu kasar untuk menggambarkan penyebaran data. Untuk analisis yang membutuhkan ketelitian yang tinggi maka range jarang dipakai. Nanti harus disandingkan dengan metode yang lain. Kemudian untuk simpangan rata-rata atau mean deviation ini merupakan jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Dirumuskan sebagai berikut. Untuk data tidak berkelompok, data larik, untuk data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. Nah, contoh penggunaannya, misalnya di sini ada 5 data, 20, 30, 50, 70, 80.
ketemu rata-ratanya kan 50. Simpangan rata-ratanya data asli 20 dikurangi dengan rata-rata, diabsolutkan, semua dihitung, dijumlahkan, dibagi 5. Ketemu 20. Untuk data yang berkelompok, kita menggunakan data yang sudah diubah dalam frekuensi. Tentu ini contohnya 40 perusahaan, simpangan rata-rata data modal 40 perusahaan. Ini seperti ini. Untuk rata-ratanya ketemu 140,525. Kita bisa temukan simpangan rata-rata X dikurangi dengan rata-ratanya ya. Ini nilai X asli dikurangi dengan X rata-rata, 116 dikurangi 140,525, ketemu seperti ini. Kemudian ini kita kalikan dengan frekuensi, hasilnya totalnya adalah 455,850. Dibagi 40 ketemu ring 11,396. Selanjutnya varian, ini rata-rata kuadrat selisih atau kuadrat simpangan dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Untuk sampel dilambangkan dengan S kuadrat, untuk populasi dilambangkan dengan delta kuadrat. Untuk rumus data tidak berkelompok, ini S kuadrat sama dengan sigma X min X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Untuk rumus data kelompok, kita kalikan dengan frekuensinya. Contoh variasi data kelompok pada simpangan rata-rata, ini seperti ini, variannya adalah 650. Nah, dari varian ini kita bisa menghitung, ini untuk yang kelompok data ya, kita menggunakan rumus frekuensi kali X min X bar dikuadratkan. Kita bisa dari varian kita bisa menghitung standar deviasi dengan mencari akar pangkat 2 dari variasi. Standar deviasi disebut juga dengan simpangan baku, sehingga rumusnya adalah S sama dengan akar dari sigma X min X bar dikuadratkan dibagi N min 1 untuk data tidak berkelompok. Kalau untuk data berkelompok adalah akar dari sigma frekuensi kali X min X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Nah, ini contoh penggunaan rumus variasi untuk penjabaran secara matematikanya seperti ini. Jadi kenapa S itu bisa dirumuskan dengan rumus seperti ini penjabaran secara matematikanya. Ini S kuadrat tadi rumusnya kan seperti ini, sigma X min X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Apabila pembilang itu yang ini ya, yang atas, sigma X min X bar dikuadratkan, itu dijabarkan secara matematik, itu sigma dari X kuadrat min 2X bar X ditambah dengan X bar kuadrat. Lah, X ini dikeluarkan dari kurung, ketemu seperti ini. Sigma ini dikalikan ya, berarti sigma kali sigma X2, sigma 2X bar X ditambah sigma X bar kuadrat. Sigma X kuadrat dikurangi 2X bar kali sigma X ditambah sigma X kuadrat. Ingat bahwa X bar itu sama dengan sigma X dibagi N. X bar itu kan rata-rata. Jika sigma X itu sama dengan N kali X bar dan sigma X bar dikuadratkan itu X bar kuadrat ditambah X bar kuadrat dan seterusnya dibagi N unsur, ketemunya N kali sigma kali X bar dikuadratkan. Nah, ini kita teruskan langkah matematikanya, ketemu rumus S2 sama dengan sigma X min X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Nah, ini dijabarkan seperti ini. Kalau S berarti akar. Data kelompok untuk variasi S kuadrat, standar deviasinya menggunakan S. Kalau menggunakan coding, kita tinggal memasukkan kodenya berapa, kemudian nilai U
itu nilai kodenya tadi ya. Kemudian berikutnya jangkauan kuartil dan jangkauan persentil. Ini masih dalam pembahasan dispersi yang mutlak tadi. Jangkauan kuartil disebut juga simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil atau deviasi kuartil. Jangkauan persentil disebut juga rentang persentil. Rumusnya JK, jangkauan kuartil setengah kali X3 min X1, Q3 dikurangi Q1. Q tadi kuartil bawah, untuk yang kuartil pertama, Q3 kuartil atas atau kuartil ketiga. Untuk jangkauan persentil 10 sampai 90 ini P90 dikurangi P10. Untuk yang ukuran dispersi relatif, kita menggunakan koefisien variasi. Ini merupakan ukuran dispersi relatif dengan rumus koefisien varian KV itu sama dengan S dibagi sigma, X bar dikalikan 100%. S-nya adalah standar deviasi, X bar rata-rata hitung. Nah, ini contohnya. Selanjutnya koefisien variasi kuartil. Ini merupakan ukuran dispersi relatif yang digunakan ketika suatu kelompok data tidak diketahui rata-rata hitung dan standar deviasinya. Biasanya digunakan ketika data itu populasinya tidak terbatas. Nah, rumus untuk koefisien variasi kuartil itu Q3 min Q1 dibagi Q3 plus Q1. Nih. Atau bisa juga dicari dengan KV Q sama dengan Q3 min Q1 dibagi 2, kemudian dibagi dengan hasilnya dibagi dengan median. Nah, ini contohnya. Kemudian berikutnya nilai baku, disebut juga nilai standar, merupakan nilai yang dihasilkan dari transformasi data menggunakan rata-rata hitung dan standar deviasi. Skor baku dapat digunakan untuk membuat skala yang sama dari satu atau lebih kelompok data yang semula berbeda, sehingga dapat dibandingkan. Jadi, kita membandingkan sesuatu yang berbeda itu harus dicari unsur yang terkandung di dalam dua hal tersebut yang sama, sehingga kita bisa membedakan. Kalau dalam dunia nyata itu kita tidak bisa membandingkan langsung antara pisang dengan apel. Kita bisa membandingkan kandungan yang ada di dalam pisang dan kandungan di dalam apel. Misalnya vitamin C, berapa kandungan yang ada di dalam pisang dan kandungan vitamin C yang ada di dalam apel. Baru kita bandingkan lebih banyak mana kandungan vitamin C-nya. Nah, contoh nilai baku di sini. Nilai yang diperoleh untuk ujian akhir semester mata kuliah statistika di kelas A rata-rata adalah 78 dengan simpangan baku 10. Nilai matematika di kelas tersebut rata-rata ya kelas A rata-rata 84 dengan simpangan baku 18. Bila Lolita memperoleh nilai statistika 86 dan nilai matematika 92, bagaimana posisi prestasi Lolita di kelas tersebut? Nah, untuk nilai matematika kita bisa hitung nilai baku untuk nilai Lolita ini tadi ya. Untuk statistika nilainya 86, sedangkan nilai kelas itu rata-rata 78. Dibagi dengan simpangan baku untuk nilai statistika itu 10. 8 dibagi 10 0,8. Untuk nilai matematika Lolita nilainya 92, untuk kelas rata-rata 84. 92 dikurangi 84 dibagi simpangan baku dalam kelas tersebut 18, ketemunya 0,44. Karena Z untuk mata kuliah statistika lebih besar daripada Z untuk mata kuliah matematika, prestasi Lolita lebih baik dalam statistika daripada dalam nilai matematika. Kemudian selanjutnya
kita bahas kemiringan distribusi data atau kurtosis. Ini adalah derajat atau ukuran dari ketidaksimetrian suatu distribusi data. Ada 3 jenis kemiringan data, yaitu simetri, di mana distribusi data yang menunjukkan bahwa letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus adalah berimpit. Miring ke kanan jika distribusi data yang memiliki nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Miring ke kiri, distribusi data yang memiliki nilai modus paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Untuk menghitung derajat kemiringan ada 3 rumus, yaitu Pearson, Moment, dan Bowley. Untuk Pearson rumusnya seperti ini. Jadi menggunakan notasi alfa, X bar min modus dibagi dengan standar deviasi, atau alfa sama dengan 3 kali X bar dikurangi median, hasilnya dibagi dengan standar deviasi. Kriterianya apabila alfa sama dengan 0 maka distribusi data dikatakan simetri. Apabila alfa kurang dari 0 maka distribusi data miring ke kiri. Apabila alfa lebih besar dari 0 maka distribusi miring ke kanan. Contoh kemiringan dengan Pearson. Nah, ini datanya seperti ini. Untuk rata-rata ketemu 6,5, untuk mediannya ketemu 7, kemudian modusnya yang terbesar 8. Derajat kemiringan dengan momen ini tadi rumusnya seperti ini, kita masukkan ke data, hasilnya ketemu standar variannya 5,23, standar deviasinya 2,42. Kita bisa hitung untuk S pangkat 3 berarti 2,42 pangkat 3 ketemu 14,17. Kita bisa hitung alfa 3 ini ya, besarnya seperti ini. Ini derajat kemiringan dengan Pearson yang ini yang Pearson ketemu minus 0,662 nih, 0,62 berarti menceng atau miring ke kiri. Selanjutnya untuk momen itu pakai alfa 3, kriterianya seperti ini, alfa sama dengan 0, alfa 3 ya, alfa 3 sama dengan 0 dan seterusnya. Nah, ini kesimpulannya juga untuk metode momen untuk menghitung derajat kemiringan ketemu miring ke kiri. Nah, selanjutnya metode momen ini bisa kita terapkan menggunakan data berkelompok dengan cara coding. Nah, ini kalau kita kasih kode untuk data tadi di ukuran pusat data kita pernah menghitung rata-rata itu menggunakan kode, maka di dalam penyebaran data untuk kemiringan data itu kita juga bisa menggunakan dengan cara coding. Teknisnya seperti ini. Kode ini U itu kita pakai kode, kita taruh yang frekuensi paling besar itu adalah 0. Ke atas kita kasih nilai negatif, ke bawah kita kasih tanda positif. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus, kita temukan setiap unsur, kita temukan hasil akhir. Nah, di sini juga hasilnya bertanda negatif. Jadi metode yang berbeda pun kesimpulannya sama, bahwa distribusi untuk data berat badan 100 responden itu menceng ke kiri. Nah, berikutnya dengan derajat kemiringan dengan metode Bowley. Ini rumusnya menggunakan alfa sama dengan Q3 plus Q1 min 2 Q2 dibagi Q3 min Q1. Nah, kriterianya jika Q3 min Q2 itu sama dengan Q2 min Q1, maka Q3 plus Q1 min Q2 itu adalah 0. Akibatnya alfa sama dengan 0. Berarti simetri. Jika Q1 itu sama dengan Q2, alfa itu sama dengan 1, miring ke kanan. Sebaliknya kalau Q2 itu yang sama dengan Q3, alfa sama dengan minus 1, ini miring ke kiri.
Nah, hasil penghitungan kita dengan menggunakan metode Bowley untuk data berat badan itu ternyata hasilnya di sini agak sedikit berbeda dengan kedua teknik yang sudah kita lakukan, baik dengan persen maupun dengan momen. Di sini ketemu hasilnya 0,098, berarti tandanya plus. Kalau tanda plus, alfa lebih besar dari 0, maka distribusi miring ke kanan. Kesimpulannya berbeda dengan metode persen dan metode momen. Nah, lalu mana yang kita percaya? Dari ketiga metode itu, 2 yang mengatakan miring ke kiri, sedangkan 1 metode mengatakan miring ke kanan. Untuk statistika berlaku prinsip objektif, sehingga kesimpulan terbanyak itu yang dipercaya untuk dipakai sebagai kesimpulan. Berarti dari 3, 2 yang mengatakan ke kiri, 1 ke kanan, kita bisa mengatakan kalau begitu derajat kemiringan ada di sebelah kiri. Selanjutnya keruncingan distribusi data atau disebut juga kurtosis, merupakan derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normal data, disebut juga kurtosis. Ada 3 jenis kurtosis, yaitu leptokurtis, mesokurtis, dan patikurtis. Untuk leptokurtis itu kalau puncaknya relatif tinggi, mesokurtis itu puncaknya normal, patikurtis puncaknya rendah. Untuk menghitung keruncingan kita menggunakan rumus K sama dengan JK itu jangkauan tadi ya. Kemudian P90 min P10, hasilnya seperti ini. Kriterianya jika K sama dengan 0,263, ini angka pakemnya ya 0,26, itu keruncingan data disebut mesokurtis. Jika K lebih besar dari 0,263 itu leptokurtis. Kalau K kurang dari 0,263 keruncingan distribusi data patikurtis. Jadi rendah. Rumus kurtosis seperti ini. Nah, ini kalau kita pakai data berat badan 100 mahasiswa tadi, responden ketemunya 2,705. 2,075 ini bentar. Ini tadi contohnya belum ada ya. Kemudian rumus kurtosis untuk data yang tidak berkelompok seperti ini, ada kriterianya. Untuk yang cara coding itu menggunakan A4, itu pakainya 3 data angka patokannya 3, tapi kalau untuk kita menggunakan rumus K, angka patokannya itu 2,63. Untuk yang kasus 100 mahasiswa, berat badan 100 mahasiswa tadi, ini untuk yang contoh menggunakan rumus K belum ada di slide ini, tetapi untuk yang menggunakan cara lain dengan coding itu menggunakan angka tolak ukurnya 3, itu ketemu di sini. Ketemunya 2,75, sehingga kurang dari 3 berarti keruncingan itu rendah atau disebut dengan patikurtis. Dengan cara lain juga ini ketemu. Oh, ini sudah ya, ini tadi 0,265 ketemunya 0,250, berarti sama kesimpulannya keruncingan data untuk 100 mahasiswa yang diukur berat badannya adalah patikurtis. Yang terakhir untuk materi, untuk mempertajam pemahaman saudara dalam mempelajari materi penyebaran data, saudara bisa mengerjakan tugas terstruktur. Ini dikumpulkan paling lambat 22 April 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Baik saudara, ini yang bisa saya bagikan untuk kesempatan kali ini. Saya akan melanjutkan untuk materi yang lain. Sampai jumpa, terima kasih. Tuhan berkati.